Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih sebab Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami dapat berjumpa secara virtual. Mampukan kami untuk memanfaatkan dan mempergunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya Tuhan, demi menambahkan apa yang kurang bagi iman percaya kami, dan membuat kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup nyata kami. Layakkan Dia hamba-Mu, perkenankan Dia menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Biar dalam pengurapan-Mu ya Tuhan, hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang iman dan perasaan. Jika pada pertemuan sebelumnya kita diingatkan bahwa iman adalah sesuatu yang sangat penting atau krusial bagi kehidupan umat manusia. Sebab iman adalah jembatan yang menghubungkan antara manusia dengan Allah, Sang Pencipta alam semesta itu. Dan kita pun diingatkan bahwa akal kita, rasio kita, itu menjadi piranti untuk menjaga kewarasan iman kita kepada Tuhan. Dan kali ini kita akan berbicara tentang perasaan. Bagaimana kaitan perasaan dengan iman yang kita miliki. Nah, berbicara tentang perasaan, kita tahu bahwa manusia memiliki berbagai macam jenis perasaan yang ada di dalam diri kita. Ambil saja beberapa contoh dari perasaan yang kita miliki. Rasa senang, sedih, marah, takut, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal ini, pada tahun 1972, melalui sebuah literatur dengan nama Very Well Mind, seorang psikolog berkebangsaan Amerika bernama Paul Ekman menjelaskan tentang adanya pembagian atas perasaan-perasaan dasar yang dimiliki oleh manusia. Dan ia membaginya ke dalam 6 kategori jenis atau berbagai macam perasaan-perasaan dasar yang dimiliki oleh manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah fear atau ketakutan. Yang kedua disgust, rasa jijik, anger, rasa marah, surprise, itu terkejut, happiness, kebahagiaan, dan sadness, itu kesedihan. Lalu pada tahun 99, Paul Ekman menambahkan 6 jenis baru bagi perasaan-perasaan dasar manusia. Dia menjelaskan bahwa ternyata ada rasa malu dalam diri manusia, gembira, terhina, sombong, puas, dan terhibur. Nah, setelah kita mendengar penjelasan tentang berbagai macam atau jenis serta kategori dari perasaan-perasaan dasar yang dimiliki oleh manusia, muncul di benak kita sebuah pertanyaan. Lalu apa bedanya perasaan itu dengan rasa manisnya gula, rasa pahitnya kopi, rasa asinnya garam, dan berbagai macam rasa lain yang kita juga tahu ada di dalam kehidupan kita. Apa bedanya? Bedanya ternyata adalah jika berbicara tentang rasa pahitnya kopi, manisnya gula, asinnya garam, dan lain sebagainya, itu adalah sesuatu yang datang dari luar diri kita, lalu dicerna atau ditangkap oleh panca indera fisik manusia, panca indera kita. Sehingga kita tahu bahwa gula rasanya manis, kopi rasanya pahit, garam rasanya asin, dan lain sebagainya. Tetapi jika perasaan, nah apa itu perasaan? Para psikolog memberikan penjelasan kepada kita bahwa perasaan itu adalah suasana hati seseorang. Suasana hati seseorang yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai rasa atau keadaan atau pertimbangan batin, rasa, keadaan, atau pertimbangan batin yang dimiliki oleh seseorang ketika ia menghadapi
Jadi jika disimpulkan, perasaan adalah kondisi, keadaan atau suasana hati atau batin manusia ketika ia harus menghadapi sesuatu. Nah, selain perasaan kita mengenal ada satu kata yaitu emosi. Apa bedanya? Apakah dia sama atau berbeda? Nah, ada banyak penjelasan tentang hal ini. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di literatur psikologi. Tapi setidaknya saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang emosi. Bahwa ternyata emosi itu berbeda dengan perasaan. Jika perasaan adalah suasana hati seseorang, tetapi emosi adalah respon yang mewakili perasaan itu. Perasaan yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi oleh kondisi biologis seseorang. Emosi adalah respon yang berdasarkan perasaan yang dimiliki oleh manusia, dipengaruhi oleh kondisi biologis manusia itu sendiri. Dengan demikian, kita menjadi tahu bahwa ternyata apa yang kita konsumsi, baik itu berupa makanan atau minuman atau sesuatu yang lain yang datang dari luar diri kita, itu ternyata memberi pengaruh atau dampak terhadap jenis perasaan apa yang akan tercipta di dalam hati kita. Dan selanjutnya, pada giliran berikutnya, ia juga akan memberi pengaruh atas emosi apa yang akan kita tunjukkan atau kita berikan sebagai respon terhadap peristiwa atau sesuatu yang sedang kita hadapi. Ketiganya ini saling kait-mengait. Apa yang kita konsumsi dari luar diri kita ternyata memberi pengaruh atas perasaan kita. Jenis perasaan apa yang akan tercipta. Lalu juga akan memberi pengaruh terhadap jenis emosi apa yang juga akan kita berikan sebagai respon atas peristiwa atau sesuatu atau keadaan yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Betapa ini perlu kita perhatikan. Setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada kait-mengait antara ketiga hal yang baru saja saya jelaskan, yaitu apa yang kita konsumsi, jenis perasaan yang tercipta di dalam hati kita, dan juga emosi yang kita berikan sebagai respon atas peristiwa yang sedang kita hadapi, maka betapa penting kita harus memperlakukan ketiganya ini secara benar. Nah, terlebih lagi bagi perasaan yang ternyata menurut para psikolog itu sifatnya sangat subjektif bagi setiap orang, khas bagi setiap orang. Nah, jika subjektivitas itu terlalu berlebihan, maka berbahayalah kehidupan kita. Karena apa? Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 mengingatkan kepada kita. Amsal pasal yang keempat, ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya bacakan bagi kita sekalian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati sebagai tempat terciptanya perasaan itu perlu dijaga supaya subjektivitas dari perasaan itu tidak berlebihan. Dan disinilah pentingnya sungguh-sungguh kita memahami apa yang dimaksudkan dengan menjaga hati itu. Jika kita tidak memahami secara benar apa yang dimaksudkan dengan kata menjaga di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 itu, maka sebenarnya dengan sembrono kita sedang membiarkan terciptanya berbagai macam jenis perasaan yang salah, bahkan menyimpang ada di dalam hati kita. Dan pada akhirnya, kehidupan yang salah dan menyimpang pula yang tercipta sesudahnya. Betapa menyedihkan dan betapa membahayakan itu bagi diri kita. Karena apa? Ujung dan akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Tuhan. Dan bahkan ada kalanya sebelum kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan, kita pun harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan banyak orang. Kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan orang lain yang ada di sekitar kita. Adakah hidup kita berkualitas? Adakah hidup kita memberi dampak yang positif bagi orang lain? Atau justru ternyata hidup kita justru memberi dampak buruk kepada sesama kita? Betapa celaka sebenarnya kehadiran kita bagi sesama kita.
betapa berbahaya kehadiran kita bagi sesama kita, bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Sementara hidup kita itu mewakili iman kita kepada Tuhan. Jika kita beriman kepada Tuhan, harusnya hidup kita berkualitas. Dan dengan demikian kita menjadi tahu betapa dekat dan erat kaitan antara iman itu dengan perasaan. Kita disadarkan bahwa ternyata memang iman itu memiliki hubungan yang erat dengan perasaan. Keduanya saling kait-mengait, tidak terpisahkan. Ketika ada seseorang yang salah menata dan mengelola atau menjaga hatinya, maka akan tercipta pula perasaan yang salah di dalam hati seseorang tersebut. Dan pada gilirannya, hidup yang salah bahkan menyimpang pula yang akan tercipta sesudahnya. Dan sayangnya, hidup itu mewakili iman kita. Jadi, jika salah menata dan mengelola hati, salah menjaga hati, tercipta perasaan yang salah, maka akan tercipta pula iman yang salah. Dan betapa mengerikan itu. Kita rasa kita beriman, ternyata kita sudah menyimpang jauh dari iman yang sesungguhnya itu. Dan terlebih lagi betapa mengerikan nanti di akhir dari kehidupan kita. Kita merasa pasti bertemu Tuhan, ternyata di ujung dari kehidupan kita bukan Tuhan yang kita jumpai, dan betapa mengerikan cara beriman yang seperti itu. Oleh sebab itu sekali lagi, penulis Amsal, khususnya di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23 mengingatkan kepada kita bahwa menjaga hati dengan segala kewaspadaan itu sangat dibutuhkan. Dan kita harus memperjuangkan dan mengupayakannya di dalam kehidupan kita. Nah, kata menjaga di situ dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, menggunakan kata natsar. Kata natsar ini memiliki cukup banyak arti sebenarnya. Setidaknya ada 3 arti besar yang hari ini saya rindu sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Arti yang pertama dari kata natsar di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23 ini adalah menjaga hati dari segala macam mara bahaya yang mengancam keberadaan dirinya. Nah, ini dilatar belakangi dengan adanya realita bahwa di luar dari hati kita itu tidak semuanya baik ternyata. Ada banyak hal yang busuk, buruk, dan berbahaya bagi hati kita. Nah, ketika kita berbicara apa yang ada di luar dari hati kita itu, bukan hanya sekedar berbicara tentang pikiran, perasaan, situasi, dan lingkungan, tetapi juga makanan, minuman yang kita asup, yang kita konsumsi. Nah, berbicara mengenai makanan, kita tahu bahwa ketika kita mengkonsumsi gula, garam, kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya itu secara berlebihan, maka semuanya itu akan mengganggu dan bahkan merusak kondisi tubuh kita, merusak kesehatan tubuh kita. Walaupun memang kita membutuhkan kolesterol, asam urat, gula, garam, dan lain sebagainya itu secara proporsional. Karena memang nutrisi-nutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi jika itu secara berlebihan, maka akan mengganggu kondisi tubuh kita dan akan mengganggu pula hati kita dalam menciptakan suasana yang disebut sebagai perasaan yang benar dan baik itu. Dan akhirnya emosi yang benar pun tidak tercipta oleh karena konsumsi makanan yang salah itu. Jadi mari, ayo, jangan galojo, hati-hati kalau makan, taruh pisau di leher. Kalau sudah mulai nafsumu itu menguasai dirimu, nafsu makanmu. Dan begitu pula nafsu-nafsu kita yang lain, mari kita waspada. Jangan sampai akhirnya semua itu mengganggu suasana hati kita dan akhirnya juga mengganggu terciptanya kehidupan yang harusnya berkualitas itu. Tetapi karena sudah salah mengelolanya dari awal, tercipta pula kehidupan yang salah, kehidupan yang tidak berkualitas. Itu baru makanan. Belum lagi berbicara tentang hal yang lain. Pikiran, pendapat, dan pemahaman orang lain yang sebenarnya salah. Mari kita harus waspada. Kita harus jauhkan hati kita dari mara bahaya yang mengancam itu. Menjauhkannya dengan cara apa?
kita filter semua itu menggunakan firman dan kebenaran. Nah, berbicara tentang firman dan kebenaran, Alkitab menjadi sumber utama bagi kehidupan kita. Dengan demikian, mempelajari, memahami, dan menggali kebenaran yang ada di dalam Alkitab bukan hanya sekedar sebuah keharusan, tetapi sebuah kebutuhan supaya kita memiliki filter yang menyehatkan hati kita. Sehingga terciptalah suasana hati atau perasaan yang benar itu. Dan bersyukurlah akhirnya hidup yang benar pula yang akan kita buktikan dan kita tunjukkan sebagai bukti dari keberimanan yang berkualitas dan benar pula di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Nah, arti yang kedua dari kata natsar adalah to observe. Jadi ternyata yang dimaksudkan dengan menjaga di sini bukan sekedar menjaga dengan cara yang gegabah. Pokoknya galak, pokoknya nggak boleh, pokoknya dilarang, bukan. Tetapi harus dimulai dengan upaya mengobservasi benarkah pendapat dan pemahaman yang saya dengarkan ini. Pemikiran yang ditawarkan ini benar atau tidak. Makanan atau minuman yang mau aku konsumsi ini berguna tidak. Ada proses observasi di situ. Sehingga kita menemukan apa yang paling dibutuhkan oleh hati kita. Kita tidak sembrono, tidak gegabah, tidak sembarangan ketika ingin menjauhkan hati kita dari segala mara bahaya itu. Mengobservasi itu sesuatu yang dewasa dan bahkan menyehatkan diri kita, menyehatkan hati kita. Mari, kemauan untuk mengobservasi ini adalah tanda dari kedewasaan iman kita. Orang yang dewasa itu tidak buru-buru memutuskan, tidak buru-buru melarang atau tidak buru-buru membolehkan. Tetapi dia memulainya dengan mencari tahu terlebih dahulu. Apakah ini benar? Apakah ini tepat? Artinya proses belajar itu dia lakukan dari sehari demi kesehari hingga akhirnya mendapatkan pengetahuan yang lengkap. Dan di ujung dari semuanya itu akhirnya ketika dia memutuskan, dia putuskan dengan tepat. A ini yang harus aku ambil sebagai keputusan. B ini yang aku harus ambil sebagai keputusan. Dan diharapkan itulah yang terbaik. Nah, arti yang ketiga dari kata natsar adalah to blockade, memblokade. Jadi kalau sudah semuanya clear jelas, mari blokade hati kita. Jagai dengan ketat. Apapun yang memang menyimpang kita tolak. Ini salah, ini tidak tepat. Artinya ada ketegasan di situ. Jangan lembek, jangan letoy kalau memang kita tahu ada yang salah. Tetapi tentu kita juga tidak dengan cara yang urakan ketika kita ingin menyampaikan ketidaksukaan. Ya, pendapat kita ketidaksukaan itu didasari dengan pendapat yang benar dan berkualitas. Saya tidak suka hanya gara-gara tidak suka karena memang baper gitu kan kata anak Jakarta. Bukan itu, tetapi saya tidak suka karena itu membahayakan hati saya. Saya tolak itu. Kita menyampaikannya pun secara hormat. Nah ini pula, pesan ini pula yang saya rindu sampaikan. Mari ayo, para hamba Tuhan, setiap hamba Tuhan yang mungkin melihat ada kesalahan pada diri hamba Tuhan yang lain, ayolah. Jangan urakan ketika menyampaikannya. Kalau kita menemukan mungkin ada yang salah di dalam pendapat hamba Tuhan yang lain, di dalam pendapat mereka, ayolah. Bertegur sapalah, ketok pintu rumahnya, ketok pintu gerejanya, dan bertegur sapa kepada mereka. Berdiskusi secara sehat, sampaikan ide dan gagasanmu yang menurut engkau benar itu kepada orang yang engkau anggap salah. Tetapi engkau sampaikan itu dalam suasana persaudaraan, bukan dalam suasana permusuhan, merasa diri benar, lalu kemudian menganggap yang lain salah, lalu kemudian menganggap yang lain itu bahkan sesat. Mari kita mencari solusi dari perbedaan-perbedaan yang ada itu. Dan betapa indahnya itu. Sebagai sebuah bukti bahwa kita adalah Kristiani. Memiliki sifat-sifat Kristus itu di dalam diri dan kehidupan kita. Tidak saling bermusuhan. Tidak saling menjatuhkan, tetapi saling membangun dan menguatkan
satu dengan yang lain. Jika kita mampu membuktikan bahwa kita tidak saling membenci, menyudutkan, atau bahkan menjatuhkan, maka kuat dan kokohlah tubuh Kristus itu, saudaraku. Sebagai bukti bahwa kita sudah mampu menjaga dan mengelola hati kita, menata hati kita dengan baik dan benar. Sehingga terlahirlah perasaan-perasaan yang baik dan benar pula, bahkan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki. Dan akhirnya tercipta pula kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik, benar, dan bahkan sempurna dalam pandangan mata Tuhan. Oleh sebab itu, ingat baik-baik, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mencerahkan iman percaya kami. Mampukan kami memaknainya dengan benar ya Bapa. Dan pesan firman-Mu hari ini menyadarkan kepada setiap kami bahwa menjaga hati dengan segala kewaspadaan adalah penting bagi hidup kami. Supaya perasaan yang benar terlahir melaluinya. Dan kehidupan yang benar pun bahkan sempurna seperti yang Tuhan kehendaki boleh terlahir dan tercipta karenanya. Dan itulah bukti iman kami yang tulus dan sungguh di hadapan-Mu. Dan kami rindu mempersembahkannya hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dengan penuh syukur kami sudah menyambut firman dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.